Nah, di sini engine speed ya. Engine speed ini garis-garis ini. Harusnya nol dia. Nah, untuk meyakinkannya kita start ya. Jadi sebenarnya kebaca nggak sih gitu kan? Harus ada angka ini. Oke, aman ya. Belakang aman ya. Kita start ya. Ini melihatnya kebaca apa enggak. Ini 0 RPM. Harusnya setar berapapun kebaca minimal ada 50 RPM kan. Iya. Ini 0 dari awal tuh 0. Berarti apa? Mau sampai kapanpun engine nggak bakal bisa hidup ini. Sampai mau ngobok-ngobok fuel system, injektor, ganti supply pump nggak bakal hidup Pak. Karena ini masalahnya adalah di elektrikalnya dia. Bulan temperatur aja nih nggak kebaca ini. Harusnya begitu on ini kebaca 35 derajat. Ini nggak ada ini. Coba kita start ya, bulan temperaturnya ya. Tuh, 0 derajat. 0 derajat. Nggak mungkin dengan lingkungan kita itu 0 derajat tuh nggak mungkin. 0 derajat tuh jadi es batu. Iya. Di Eropa mungkin iya kan. Ya. Oke Mas, ini kan ada problem kan. Problemnya ada error, kemudian nggak bisa hidup kan. Setar bisa tapi dia nggak bisa hidup. Jadi kalau langkah pertama itu ya visual check kan bisa dilakukan ya, P2H. Nah ini cara masuk ke menu. Jadi di sini udah canggih lah. Cuma ada caranya, ada menu service, ada menu monitor operator. Kalau kita on dari awal, jadi kita untuk mengetahui trouble errornya apa dari itu. Nah ini menu operator Pak. Menu operator, yang operator baca kan ada E04 kan. Check right now E04, E01 ini bahasa operator ya. Jadi yang kita cari adalah kode errornya. Nah caranya ini kan banyak nih. Mana? Ini yang ini ya, yang tidak ada gambarnya. Perhatikan atas bawahnya ya. Nih, posisinya nanti kepasangnya ini yang sisi sini ya, kanan ini, nekannya. Sebenarnya di sini bisa ada shortcut ya, menu shortcut. Kita akan langsung tekan aja ke atas. Nah ini menu shortcutnya. Ini arrow kan, pencet ini sekali langsung muncul. Di sini ada kodenya DAJ0KK HST, baterai voltage kan, foto, ceklek. Nah ini kode errornya tuh. Nanti kode error ini kita cari di shop manualnya dia, apa sih gitu kan. Nanti ada panduannya. Kemudian pencet lagi. Nah ada lagi nih DAFMC, mon data link kan. Berarti baru kedetek 2 kan. Kita pencet lagi ke atas ininya. Nah langsung HM. Kalau langsung HM berarti ini hanya ada 2 sebenarnya. Oh ya, atas ya. Sekarang kita akan masuk ke menu mekanik. Caranya adalah, mana ya? Ini matikan dulu. Oke, caranya gini. Ini ada banyak tombol kan. Ini ada. Ambil yang ini. Ini sama ini sisi luar ya, atas bawahnya. Ini atas, ini bawah. Pencet bareng. Bareng sekitar 5 detik lah. Oh, kalau dipakai. Bawah apa atas ya? Bentar. Oh, yang bawah ya. Yang bawah pencet, ini atas pencet. Nah, silang dia. Tunggu sampai ini berubah. Nah, dia minta input ID kan? Ya. Input ID, ada kodenya lah. Aku kasih aja kodenya sampean ya. Ya. Ini nanti atas bawah. Jadi atas bawah untuk angkanya ini, misalnya gini 1 gitu kan, ini ke bawah 9. Nah, jadi dia dari 0 sampai 9 angkanya. Ini 6 kan? 6 baru masuk ke ini lagi kan? Sebelahnya, kelihatan nggak di situ? Iya, iya. Dari 6 geser lagi, pindah pakai ini. Ini bawah. Nah, geser kan? Kedipanya geser. 6000 kan? Geser lagi. Ini atas. Nah, ini 64. Kemudian geser lagi sekali. Ini ya. Nah, ini ke bawah. Bukat lagi yang angka digit ketiga kan? Baru ubah. 64 9. Nah, baru geser lagi. Nah, ini digit keempat 6491. Nah, jelas ya? Ya. Nah, udah begini. Untuk masuknya baru enter yang mana tadi? Yang ini yang bawah ya. Nah, dia masuk ke menu service. Ini menu service, nanti banyak item di sini. Nanti ada kita pilih ya. Ini atas bawah kursor. Misalkan menu electric fall. Kemudian ada mesin fall. Kemudian ada real time monitor. Kemudian ada senior cutout, banyak lah. No injection, menu-menunya ada tuning kah? Banyak ya. Nah, sekarang kita akan nyari yang errornya ke mana?
Nah ini electric volt ya, electric volt, baru pencet yang ini, nanti dia masuk tuh. DAPMC, DAPMC kodenya kalau dia kedap-kedip angkanya, kalau di doser, berarti ini lagi problem dia. Memang lagi error ini alat ini. Tuh DAPMC kedap-kedip. Ini, nah, ini nomor 1, ini HM-nya terakhir ya 0, masih belum ada penyelesaian. Kemudian ini 422 kali muncul dia. Ya, 422 kali muncul. Kemudian maju lagi. Ini kita catat ya. Kita catat nih karena kita akan mengikuti panduannya di FMC ini. Kemudian kita di sini lagi DAJAKK. Nah kan? Jelas sekali situ. Ini sama, ini baru 5 kali. Ini dari 0 nih. Berarti saat ini nih barang. Nah, ini DFMC lagi. Loh, DFMC lagi nih. Dua kondisi ini aneh ini. Harusnya satu aja kan? Ini sama nomor 3 DFMC. Nomor 5 DB 2 RKR. Ini udah tidak aktif. Nah, udah begini, saran saya biasanya saya hapus dulu. Pencet lagi atas, all clear kan? All clear baru ke sini ke bawah. Tujuannya biar kita tidak bingung yang mana sih yang problemnya. Nah, ke bawah. Ini susah banget. Nah, baru ini enter ke bawah ya. Ini all clear, yes, no, yes. Berarti pindahin ke yes. Tuh kenapa di kursornya. Berarti yang sekarang ini 2 berarti yang problem dulu sebenarnya. Errornya ya. Ya. Nah, kita masuk dulu, cek lagi yang aktif tuh DFMC sama DAJKK, yang lain udah nggak ada kan. Nah, itu yang untuk coba clear lagi. Nah, cuma 2 aktifnya. Jadi kita kejar yang tadi ya, 2 kodenya. Nah, sekarang kita pindah lagi yang mesin volt. Mesin volt ada nggak? Ini harus dicek lagi karena mesin volt bisa juga. Nah, ini AA10NX ini kodenya ada kan? Nah, ini nanti dicatat juga nih sekalian gitu. Biasanya ini filter udara, sensor filter udara biasanya kalau ini, kalau nggak salah ya. Cek lagi Aboma, ini kayaknya udah selesai, udah clear. Ini oke, udah clear. Ini oke, udah clear. Ini oke, udah clear ya. Nah, sebenarnya problemnya berarti errornya 3 kan? Gitu. Cuma yang jadi aktual tuh yang kenapa engine tidak bisa hidupnya karena tadi DFMC. Oke, sekarang kita akan cek shop manual harusnya sih ya. Nah, ini kita akan ke real time monitor, pindah real time monitor. Ini tujuannya sebenarnya mesin itu kedetek nggak putarannya di sini, kebaca nggak ya. Masuk kita ke real time monitor, nanti di sini pilih engine speed ya. Nanti ada AST, itu ada engine, pencet engine-nya. Nah, di sini engine speed ya. Engine speed ini garis-garis ini. Harusnya 0 dia. Nah, untuk meyakinkannya kita start ya. Jadi sebenarnya kebaca nggak sih gitu kan? Harus ada angka ini. Oke, aman ya? Belakang aman ya? Kita start ya. Ini melihat dia kebaca apa enggak. Ini 0 RPM. Harusnya setar berapapun kebaca, minimal ada 50 RPM kan? Iya. Ini 0 dari awal tuh 0. Berarti apa? Mau sampai kapanpun engine nggak bakal bisa hidup gitu. Sampai mau ngobok-ngobok fuel system, injektor, ganti supply pump, nggak bakal hidup Pak. Karena ini masalahnya ada di electricalnya dia. Kalau ini ada angka naik turun, bisa dapat 100 RPM, 200 RPM, berarti kan mekanikalnya kan. Karena engine tidak bisa hidup itu banyak penyebab lah, bukan hanya dari injektor, supply pump, bukan. Dari turbo bisa, dari banyak lah ya. Ini udah datanya udah jelas nih. Ini doang yang paling gampang, paling mudah ini. Kalau mau lebih lagi, engine ini kontrak ya, engine speed, bulan temperatur aja nih nggak kebaca ini. Harusnya begitu on ini kebaca 35 derajat. Ini nggak ada ini. Coba kita start ya, bulan temperaturnya ya. Tuh, 0 derajat. 0 derajat. Nggak mungkin dengan lingkungan kita itu 0 derajat tuh nggak mungkin. 0 derajat tuh jadi es batu. Di Eropa mungkin iya kan. Bulan temperatur, desal pedal. Ini yang data-data ini tuh yang dikirimkan controller engine ya, data engine ya. Data controller engine itu ini. Wheel versi, call versi, ECM temperatur, ECM SM. Di data ini aja coba nggak muncul. Ini harusnya muncul ini. Ya. Nggak kedetek SNE engine aja. Nah, rail pressure ya.
Ini relay pressure, kita start. Harus ada angka, ini tekanan relay itu tekanan solar. 0 MP. Oke, kita troubleshooting yang elektrik dulu ya.